Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Sahlan, apa kabar? Selamat siang Bu Yusma. Alhamdulillah baik. Bu Yusma, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana anak dan keluarga di rumah Bu, sehat? Ya, semuanya alhamdulillah sehat Pak. Anak-anak di sekolah gimana? Apakah aman-aman saja atau ada kira-kira yang perlu diselesaikan Ibu di sana? Alhamdulillah aman Pak, semuanya aman, baik-baik saja. Oh, tapi kan setiap hari pasti ada kegiatan atau hal yang unik. Namanya anak-anak. Gitu ya kan, Bu? Bagaimana anak-anak di situ mungkin ada yang berulah atau bagaimana, Bu? Alhamdulillah tidak ada yang aneh Pak. Pasti tidak lepas dari tiap Pak, banyak ditemukan yang unik-unik setiap hari. Oh iya. Oh, mohon maaf. Ada apa, Bu? Oh iya Pak Salan, saya ingin menceritakan sebuah permasalahan yang sering saya hadapi atau yang sekarang sedang saya alami terkait profesi saya sebagai kepala sekolah, juga sebagai ibu rumah tangga, dan juga sebagai mahasiswa Pak yang sedang mengambil jenjang S2. Oh, berarti kira-kira pada kesempatan ini yang akan Ibu utarakan atau yang apa akan kita obrolkan kira-kira mengenai hal yang mana, Bu? Oh iya Pak, jadi yang ingin saya utarakan pada percakapan ini adalah tentang bagaimana saya bisa ingin memanage waktu sebaik mungkin. Pada posisi saya bekerja sebagai seorang kepala sekolah dengan berbagai kegiatan yang luar biasa gitu ya Pak. Sekarang sedang padat-padatnya juga membagi waktu untuk keluarga di rumah gitu Pak. Jadi saya ingin sekali bisa memanajemen waktu agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Oh, jadi Ibu sebagai kepala sekolah sekaligus sebagai ibu rumah tangga, ditambah lagi Ibu saat ini sebagai mahasiswa. Jadi baik Bu, di sini kira-kira kalau Ibu Yusma mau memprioritaskan, Ibu Yusma kalau kita buat ke skala 1 sampai 10, di mana kira-kira posisi Bu Yusma sekarang? Bagaimana pencapaian yang ingin dimulai? Oh iya Pak, sekarang posisi saya itu di sekolah banyak sekali pekerjaan. Selain tugas pokok saya sebagai seorang kepala sekolah, dan ternyata banyak sekali kegiatan-kegiatan atau hal-hal lain yang harus saya kerjakan. Misalnya saja, kemarin itu banyak sekali pekerjaan terkait administrasi sekolah yang harus segera diselesaikan. Padatnya jadwal untuk lomba-lomba, tugas kuliah, kapan kita melatih anak-anak untuk lomba itu. Nah, kalau kita pulang ke rumah, kita dihadapi lagi dengan situasi keadaan kita. Kita urusin ada anak-anak, ada suami. Nah, posisi sekarang itu, kalau menurut saya itu sedang ada di posisi 6 Pak. Jadi mau apa? Mengerjakan ini ada yang terlewat, mengerjakan ini ada juga yang terlantarkan. Jadi dalam posisi 6 gitulah Pak sekarang. Oh ya betul sekali ya Bu. Yang disampaikan Ibu Yusma sungguh memang masalah yang sulit untuk manajemen waktu. Seperti sampaikan Ibu Yusma, begitu banyaknya administrasi yang akan diselesaikan di sekolah, ditambah lagi lomba-lomba, sampai di rumah, begitu juga banyak pekerjaan kira-kira yang harus diselesaikan. Nah, jadi dari yang disampaikan Ibu tadi, ya kalau ada kemungkinan atau peluang yang enggak diambil, mungkin dalam menyikapi tersebut pasti ada hambatan atau gangguan. Kira-kira apakah Ibu sudah mempunyai solusi untuk mengatasi hambatan atau gangguan tersebut? Iya Pak, solusi saya juga mempunyai rencana gitu Pak, bagaimana saya bisa meningkatkan efektivitas saya untuk menjalankan rutinitas sehari-hari. Untuk memanage waktu gitu, jadi ketika tadi saya posisinya 6, saya berharap nanti bisa posisinya itu menjadi 8 Pak. Jadi ketika di sekolah, mungkin untuk memanajemen waktu, porsi saya untuk bekerja di sekolah, saya membuat skala prioritas.
mana pekerjaan yang harus didahulukan, atau waktunya benar-benar mepet gitu Pak, harus segera selesai pada saat itu juga. Tapi kan yang paling utama tugas kita itu sebagai pemimpin di sekolah tepat waktu untuk selesai jam kerja di sekitar jam 1. Nah, itu untuk mengerjakan administrasi sekolah juga. Yang paling penting kalau di sekolah itu harus ada kerjasama yang baik dengan rekan-rekan kerja kita di sekolah. Rekan rekan guru gitu kita bagi-bagi tugas lah. Kalau terkait dengan pekerjaan administrasi sekolah, jadi kalau ada pekerjaan misalnya 10, kita bagi-bagi nih dengan teman-teman supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Selesai tepat waktu. Gitu Pak. Dan terkait untuk di rumah, waktu kita di rumah ketika pulang kita pasti mengurus keluarga, tapi ternyata masih ada jadwal di LMS. Kita ya Pak, ada tugas yang belum kita kerjakan, juga tugas di sekolah. Pasti ada saja yang harus kita kerjakan di rumah. Mungkin kita prioritaskan kebutuhan keluarga dulu gitu, terutama anak-anak pasti kan mau makan, perlengkapan mau pergi, misalnya mau ngaji, atau butuh apa, kita utamakan keluarga dulu kalau kita di rumah. Baru setelah itu kita mulai menyelesaikan kalau ada waktu tugas yang harus kita kerjakan. Itu Pak Sahlan. Oh iya, betul sekali ya, Bu. Pastinya dalam memilih waktu harus punya solusi, strategi, dan tentunya kan tidak semulus yang kita bayangkan. Bu, Ibu pasti di dalamnya banyak sekali gangguan atau hambatan yang menghalangi Ibu. Termasuk tadi dibilang Ibu bagaimana rutinitas di sekolah, bagaimana cara Ibu menaikkan posisi dari 6 sampai 8 itu dengan membagi waktu, yaitu kalau di sekolah bagaimana sikap Ibu menyelesaikan pekerjaan itu umpamanya kita sampai jam 1. Terus bagaimana Ibu sampai di rumah anak-anak lagi yang mau makan, anak-anak lagi yang mau pergi mengaji, bagaimana lagi mengurus keluarga, ditambah lagi seperti bilang Ibu tadi sebagai seorang mahasiswa, apalagi dibuka lagi LMS, di situ banyak lagi tugas. Dari sini nampaknya Ibu sudah mulai bisa mencari solusi. Jadi dalam manajemen waktu, kira-kira apakah Ibu sudah ada untuk bisa menghalau gangguan atau hambatan yang nantinya apa yang Ibu rencanakan dalam manajemen waktu itu bisa batal? Semua yang pastinya kan Ibu sudah ada strateginya, sudah punya prioritas, sudah ada waktu yang dicapai atau ukuran penghasilan dan rencana yang Ibu lakukan. Bagaimana cara Ibu mengantisipasi gangguan tersebut? Oh iya, Pak, cara saya mengantisipasi kalau misalnya ada tugas lagi ya, Pak, ada pekerjaan lagi di samping rutinitas sekarang yang sudah sibuk. Yang pertama itu saya mengendalikan diri, istighfar gitu, Pak. Ketika sedang pusing-pusingnya atau padat-padatnya kegiatan. Istighfar kita, Pak. Kita kendalikan diri kita. Kita kembalikan lagi kepada Allah bahwasanya apa yang kita hadapi pasti Allah akan membantu kita. Apapun urusannya pasti ada jalan keluarnya itu. Yang paling utama kemudian komunikasi. Nah, terutama di rumah kan Pak, keluarga tidak tahu apa yang kita kerjakan di sekolah, apa yang kita hadapi gitu terkait pekerjaan tadi. Komunikasi itu yang penting supaya semuanya bisa memahami, semuanya bisa bekerja sama dengan baik. Jadi baik itu di rumah maupun di sekolah, yang penting itu adalah tetap menjaga komunikasi yang baik, Pak. Oh, betul sekali ya, Bu. Tadi disampaikan Ibu karena begitu banyak rutinitasnya, berarti kita harus bisa atau Ibu harus bisa mengendalikan diri. Terus selanjutnya harus tetap mengingat kepada Allah bagaimana solusinya yang terbaik. Jadi Bu, komunikasi yang bagus juga di situ disampaikan Ibu. Komunikasi memang sangat diperlukan. Apalagi jangan sampai kita itu sampai ada miskomunikasi dengan keluarga yang di mana yang di rumah itu selain komunikasi juga akan unsur motivasi. Yang terpenting bagaimana mood kita tercipta. Biasanya berawal dari rumah, nah, dari rumah tangga itu dari keluarga. Bagus sekali ya Bu. Sudah jadi kalau memang sudah bagus di rumah, kami yakin juga Ibu akan lebih bagus di sekolah. Jadi dari pembagian waktu itu tadi, solusi yang Ibu buat itu sudah sangat bagus. Selanjutnya Bu, apa ya
apa yang permasalahan yang sudah Ibu utarakan sudah ada penyelesaian, intinya juga sudah ada. Bu Yusma sudah bisa bertanggung jawab, bisa tahu memahami inti dari semua masalah dengan tidak lupa menyadarkan diri tadi kepada Allah sebagai kita sebagai ciptaan yang selalu bertawakal dan berserah diri. Nah, sekarang bagaimana untuk merefleksi dari apa yang sudah Ibu alami? Baik Pak, kita sering berbicara seperti ini ya Pak. Yang pertama saya merasakan perasaan saya menjadi lega gitu Pak. Kan perempuan itu ketika sedang pusingnya pasti ingin curhat, ingin dibicarakan, ada teman mengobrol. Itu setidaknya sudah sangat-sangat membantu Pak. Beban pikiran saya ketika Bapak sudah menguatkan atau meyakinkan saya bahwa saya juga pasti bisa menjalankan hal ini. Saya juga makin yakin lagi. Kemudian juga saya makin percaya diri untuk menghadapi situasi masalah yang saya alami. Ya Pak, terima kasih Pak Salan sudah dapat solusinya, sudah bisa pencerahan, sudah bisa saling berbagi, bukan saling menasihati, ya, ya, tapi saling berbagi pengalaman dan mencari solusi bersama-sama. Dan saya doakan semoga saya bisa menjalankan aktivitas dengan lancar dan bisa memanajemen waktu dengan baik. Terima kasih Pak Salan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yusma. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Ibu Yusma dapat kita laksanakan dengan bagus. Dan kedepannya juga kita tetap berdiskusi bagaimana kita mengatasi masalah kita. Apalagi kedepannya mungkin banyak yang harus kita selesaikan. Saya juga terima kasih kepada Ibu Yusma sudah meluangkan waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.